Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk kan? Siapa? Tommy. Tommy kenapa? Sakit. Ada suratnya atau tidak? Ada ya? Oke. Untuk itu saya absen terlebih dahulu. Kalau ada katakan hadir. Kalau laki-laki, kalau perempuan katakan hadir. Oke. Adinu Iyadillah. Hadir, jangan begitu. Andes, Herman Azhar. Ayu Anjani, Azlia Sofi Mardiana, Azmi Rudiatul Falah, Bagus Nurhamdani, Ernawati. Siap, berdoa mulai. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin kita sudah mempelajari tentang kementerian pemerintah ya, ataupun pada subbab yang kemarin kita telah membahas tentang lembaga pemerintahan, baik itu kementerian maupun lembaga yang non kementerian ya. Nah, nanti saya akan flashback. Nah, untuk hari ini pembelajarannya kita adalah nilai-nilai Pancasila. Pengamalan 2 3. Oke ya, nyanyi bareng-bareng ya. Tahu nggak sih? Enggak ya? Lo nanya? Oke, nah ini saya hanya flashback saja ya. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang pemerintah. Nah, kemudian apa bedanya pemerintah dengan pemerintahan? Coba saya hanya flashback saja ya. Nah, mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia perlu adanya implementasi nilai Pancasila? Itu pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah, untuk ini tujuannya ya kemarin sudah. Nah, kalau pemerintah adalah penyelenggara pemerintah negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Itu pemerintah. Kalau pemerintahan, coba Asmi dibaca yang keras. Pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Nah, itu pemerintahan. Beda apa sama dengan pemerintah? Beda ya.
Jadi pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan lembaga negara. Ya, ingat organ atau alat perlengkapan atau bahasa lainnya lembaga negaranya, kepada lembaganya. Nah, sedangkan pemerintahan menunjuk pada bidang tugas atau fungsinya, yaitu berbeda ya. Dia harus bisa membedakan antara pemerintah dan pemerintahan. Nah, oke ya. Pemerintahan NKRI sebagai pemegang kekuasaan negara dari atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, ini saya flashback ya. Apa saja kekuasaan negara itu? Nah, sudah ini di pertemuan sebelumnya kita bahas. Nah, ini adalah gambar John Locke ya, yang mengatakan pembagian kekuasaan ada 3. Barang-barang apa saja ya? Mari, legislatif, eksekutif, dan nah, satunya lagi ada si Montesquieu ya. Kalau Montesquieu dibagi berapa? 3 sama ya. Apa saja? Legislatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, yang sering diistilahkan dengan apa? Trias. Yang mana yang dipakai Indonesia? Yang menurut Montesquieu. Jangan sampai lupa pelajaran yang sudah. Nah, ini keterangannya ya sudah. Nah, apa konsep kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Lu nanya. Ya, ini hanya flashback. Saya mengingatkan, jangan sampai kalian lupa terhadap pembelajaran yang sudah. Nah, siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan? Siapa kira-kira? Nah, tuh ada gambarnya ya. Nah, para menteri ya. Nah, kemudian sistemnya kita menggunakan sistem presidensil ya, di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini ada kementerian ya, logo kementerian. Nah, ini saya kira tidak perlu dijelaskan karena kemarin ini sudah dijelaskan juga ya. Temuan ini ya. Nah, nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Oke, sebelum kita sampai ke materi inti pada hari ini, menurut kamu penting nggak kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Penting. Kenapa penting? Ya, kenapa penting? Ya. Jadi Pancasila ya memiliki nilai juga ya, yang harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena Pancasila itu kan jiwa dari bangsa Indonesia ya, yang digali dari nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka ingat di zaman SMP atau pada pelajaran SMP ada yang namanya dulu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada awalnya ya, Pancasila itu sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi kan diprotes. Nah, ayo Rizky, aja itu duduknya yang benar. Ini lihatnya ya, diprotes oleh orang-orang Indonesia bagian timur. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia bagian timur tidak semuanya beragama Islam. Maka mereka protes. Nah, nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan
agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Rizky, ayo posisinya yang betul ya. Oke. Nah, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Coba Torik bacakan. Kausa prima. Oke, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan. Bisa dipahami ya? Oke, siapa kita? NKRI, Pancasila, SMK Ma'arif 1 Bantar Kau. Oke, tepuk tangan. Bisa 4, Bang. Oke. Lebih satu. Lima. Ayo. Oke, enggak. Berpisah, sisanya. Ya. 3 ya. Nah, itulah kelompok kalian hari ini. Oke, tepuk tangan. Silakan diingat-ingat. Ini kelompok kalian. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kementerian Keuangan akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok saya sendiri, Indriani, Karina Fadila, Tina Sofiatun, dan Izziar Ramadhani. Dibaca. Dari kelas 10 DKC 1. Contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila. Bukan pengalaman, Contoh nilai pengamalan. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. A. Contoh pengamalan nilai sila ke-1. Yang pertama baca doa Untuk refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Oke ya. Kemudian saya ingin menyimpulkan hasil dari pertemuan hari ini tentang nilai-nilai Pancasila ya, bahwa eksistensi Pancasila itu akan tetap ada ketika nilai-nilai di dalamnya diamalkan oleh bangsa Indonesia, baik dalam hal berbangsa maupun bernegara serta bermasyarakat. Karena dengan pengamalan nilai-nilainya sehingga ruh
dari nilai Pancasila itu tetap eksis sampai hari ini, meskipun sejak dulu banyak sekali gerakan-gerakan yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi masyarakat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan ditutup dengan berdoa al-asri dipimpin oleh asri. Seterusnya doa mulai. Selamat bertemu kembali, selamat berakhir pekan. Dari saya Adi Mutala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.